Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para guru besar, para senior-senior, para teman-teman sejawat sekalian, dan para peserta acara e-symposium Best Practice in Pain Management oleh Indonesian Society of Anesthesiology for Pain Management. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenan dan ridhonya lah dan izin Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan ini untuk mengikuti salah satu acara e-symposium yang berhubungan dengan bidang pain management yang dilaksanakan oleh bidang keseminatan nyeri di Himpunan Dokter Anestesiologi Terapi Intensif Indonesia. Untuk membuka acara ini, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal sebelum akan dibuka secara resmi oleh Ketua PP Perdatin. Yang pertama adalah bahwa ISAPM adalah merupakan bidang keseminatan di bawah PP Perdatin yang mengumpulkan para teman-teman sejawat di bidang anestesi yang berminat di bidang pain management dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di dalam pelayanan nyeri di fasilitas-fasilitas kesehatan. Banyak hal yang telah dilakukan oleh ISAPM, baik itu di dalam bidang edukasi maupun bidang-bidang training maupun sosialisasi masalah-masalah nyeri di masyarakat dan tentunya di bidang medis. Dan pada kesempatan ini kita melaksanakan salah satu e-symposium yang merupakan simposium yang cukup besar yang kita memiliki 5 sesi di dalamnya yang membicarakan komprehensif tentang pain management dan bagaimana kemudian kita sebagai dokter, spesialis maupun anestesiologis berperan di dalam bidang pain management. Yang kita ambil tema adalah best practice in pain management. Perlu kami sampaikan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama ISAPM dengan PP Perdatin sebagai wadah utama dari teman-teman sejawat di bidang anestesi dan dibuka untuk bukan hanya anestesiologis tapi bagi teman-teman sejawat yang lain, spesialis maupun dokter umum yang ada. Secara ringkas kami melaporkan bahwa peserta yang terregister pada hari ini walaupun belum semuanya masuk dari data yang kami dapatkan, terregister adalah sekitar 876 registran yang terdiri dari dokter-dokter spesialis yang melaksanakan registrasi mandiri, dari registrasi oleh sponsorship dan juga sekitar 300 dari registran para adik-adik PPDS residen anestesi dari 12 center yang ada di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini akan memberikan kita pemahaman dan pengetahuan tentang pain management. Di dalam kesempatan ini juga hadir banyak guru besar yang akan memberikan materi-materi dan welcome to Dr. Zubaida Jamil from Malaysia. Ya, Dr. Zubaida juga akan menyampaikan bersama-sama dengan kita tentang salah satu topik yaitu cognitive behavior therapy yang perlu kita dalami untuk bisa kita aplikasikan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada semua moderator dan speaker yang bersedia hadir pada hari Ahad, hari Minggu ini, hari libur ya, untuk melakukan sharing, expertise ya, discussion tentang bidang pain management. Saya juga mengucapkan terima kasih atas support dari PP Perdatin dan tentu juga dari Prof. Rita sebagai Ketua Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia yang telah mensupport kegiatan kita ini. Begitu pula juga kepada para panitia dan tentu para sponsorship yang berkesempatan melakukan kerjasama kemitraan yang baik untuk terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar, tiada kendala yang berarti, dan kita semua mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan pada hari ini. Sebelum Prof. Sapri akan membuka kegiatan kita pada kesempatan ini, izinkan saya meminta dulu kesempatan kepada Prof. Rita sebagai Ketua Kolegium untuk menyampaikan 1-2 kata tentang pain management di dalam pendidikan di anestesiologi. Saya persilahkan Prof. Rita. Ya. Terima kasih Dr. Takdir.
Bapak Ibu sekalian, para profesor, teman sejawat, dan Prof. Subaidah, tamu kita yang istimewa. Dr. Takdir ini selalu penuh dengan kejutan. Karena ini adalah permintaan yang mendadak, Dr. Safri. Tapi Dr. yang Prof. Safri dan Dr. Takdir. Tapi bagaimanapun, saya bergembira bisa berpartisipasi mendukung kegiatan ini. Karena selain daripada ya tugas Kati memang ikut dalam semua proses yang meningkatkan pengetahuan dan kompetensi. Dan ini salah satu di antaranya dalam bidang pain. Tapi saya juga termasuk seorang penggemar untuk pain management. Jadi ada kewajiban lain di luar itu. Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa di tahun-tahun terakhir ini pengembangan tentang bukan pain management aja, tapi pengetahuan tentang pain ini sangat meluas dan menjadi sesuatu yang juga diajarkan pada pendidikan selain dari spesialis pasti ya, juga di pendidikan yang bukan anestesiologi. Itu sesuatu yang ya ini aspek koordinasi dan disiplin ilmu lain yang harus kita terima. Tapi satu penghargaan untuk kita dan juga di S1. Dan Dr. Takdir yang saya merasa masih kurang, walaupun kita sudah bicara banyak di Kucing waktu pertemuan yang lalu, Dr. Subaidah ada waktu itu, belum kita terlalu berdiri di atas kaki sendiri di dalam pendidikan pain di undergrad. Namun di masa akan datang, mudah-mudahan hal-hal ini menjadi makin baik dan kita dapat mendapat tempat untuk mengembangkan pengetahuan tentang nyeri dan semua yang terkait dengannya sejak undergrad dan juga bekerja sama dengan disiplin ilmu lain secara baik. Karena bagaimanapun ya ini redefinisi dari IASP sudah mensyaratkan adanya pendekatan, ini ahlinya Dr. Subaidah ini, biopsychosocial approach. Demikianlah Dr. Takdir, mudah-mudahan dilancarkan dan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Prof. Rita atas motivasi ya dan tantangan bagi kami di Keseminatan Pain Management untuk lebih maju ke depan ya. Dan saya kira supportnya luar biasa Prof. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya persilahkan Prof. Syafri sebagai Ketua Umum PP Perdatin untuk menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka acara kita pada kesempatan hari ini. Saya persilahkan Prof. Syafri. Terima kasih Dr. Takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat kira Ketua Kolegium Prof. Rita yang hadir menemani kita pada pagi ini, segenap guru besar, para senior, para pembicara, dan spesial our guest speakers from Malaya, Dr. Subaidah. Thanks for coming and join, Doc, and to share your knowledge and also your experience about how to as a physiologic support. Terima kasih, saya kira Dr. Takdir dan para senior ISA PM yang senantiasa berinovasi, berinisiasi untuk bagaimana men-share hal-hal terkait dengan pain management tentunya di Keseminatan Anestesi. Saya kira atas nama pengurus PP sangat mengapresiasi karena saya lihat ISA PM ini yang sangat aktif untuk bisa melakukan satu hal-hal yang sifatnya saintifik di masa pandemi ini. Kita tahu kita masih dalam kesulitan untuk bertemu, tapi dengan kesulitan untuk bertemu itu saya kira tetap ada peluang, karena dengan adanya online ini sebetulnya kita tanpa batas, Prof. Rita ya. Kita bisa melakukan sesuatu lewat daring ini, saya kira ada blessing di balik dari pandemi ini. Dan salah satunya itu adalah kita bisa memanfaatnya secara online.
Dan saya atas nama pengurus PP sangat mengapresiasi itu. Dan tentunya ke depannya kita akan tetap menggalakkan hal-hal yang sifatnya saintifik via daring ini. Dan sebagai tambahan, kami dari PP selain mengapresiasi ini juga kami sangat mengharapkan ISAPM juga nantinya secara aktif mensupport kegiatan PP saintifik yang rencana kita akan adakan dalam waktu yang tidak terlalu lama, 2 bulan ke depan. Ini adalah PIB. Dan kita rencanakan secara daring juga. Nah, ini kami sangat mengharapkan ISAPM juga bisa membuat satu slot di situ. Dan tentunya ini untuk semua kawan-kawan, teman-teman di seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, dari Talaut sampai Rote, semuanya, dan itu sekitar 2.300-an. Kami dari PP tetap akan memfasilitasi. Tentunya di era pandemi yang sulit ini, teman-teman kita harapkan kita bisa fasilitasi, karena bagaimanapun acara saintifik ini tetap harus berjalan. Dan saya lihat keseminatan ISAPM salah satu yang sangat proaktif dalam membuat hal-hal yang baik itu. Seperti pagi hari ini, saya kira beberapa bulan yang lalu juga mengadakan hal yang sama. Dan tentunya bukan hanya di bidang anestesi, tapi beberapa teman-teman yang profesi di luar anestesi juga bisa mengikuti dengan baik acara ini. Terima kasih sekali lagi. Dan saya kira di hari Minggu ini kita tetap bisa melaksanakannya dengan baik. Dan atas nama barangkali pengurus pusat, sekali lagi terima kasih untuk keberlangsungan acara ini. Dan tadi diminta untuk dibuka atas nama pengurus pusat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara simposium ISAPM ini kita buka dengan resmi. Semoga teman-teman bisa mengakses dari seluruh Indonesia hal-hal yang tentunya terkait dengan bidang keseminatan pain di lingkup anestesi. Demikian saya kira Dr. Takdir, dan saya apresiasi sekali lagi untuk acara ini. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan baik sampai pada akhirnya sebentar, dan bisa tentunya memberikan kontribusi untuk penanganan pain pada seluruh rumah sakit yang memang memerlukan penanganan pain ini, ya. Kita tahu bahwa sampai ke daerah, sampai ke pelayanan terdepan itu kita sudah di komisi akreditasi rumah sakit itu wajib untuk pain free for all. Demikian Dr. Takdir, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Safri atas kesediaan untuk memberikan sepatah kata dan juga membuka acara kita ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberi manfaat bagi para teman-teman sejawat, anestesiologis dan spesialis lain maupun dokter-dokter yang ada di Indonesia untuk pengembangan pain management ke depan. Terima kasih Prof. Safri atas kesempatannya kepada Prof. Kita. Dan saya kira untuk selanjutnya kita akan pada para peserta sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Kita sudah bergabung di sekitar angka 251, masih ada 400-500 orang lagi akan bergabung insya Allah dalam perjalanan waktu. Saya ingatkan untuk tetap melihat chatting information karena di sana akan ada pretest untuk acara kita. Dan juga nanti ada post test, dan kita akan nanti masuk langsung ke masing-masing sesi. Sesi ini akan membuka 5 sesi dari pagi hingga siang. Boleh ngambil kopi, boleh ambil apa-apa untuk santai. Ya, saya kira ini hari Minggu tapi bisa sambil mendengar topik-topik yang akan kita sampaikan. Saya kira terima kasih kepada para guru besar sekalian, para teman-teman sewat sekalian, para moderator dan speaker, dan tentu apresiasi yang luar biasa kepada para peserta yang masih berkeinginan selalu bergabung untuk mengetahui dan memahami lebih jauh tentang pain management.
Saya kira kita akan langsung masuk ke plenary. Plenary pertama yang akan diisi oleh beberapa speaker yang saya kira akan sangat memberikan informasi yang luar biasa kepada kita. Sebelumnya saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa sedianya Prof. Husni akan masuk pada plenary pertama, namun beliau saat ini masih dalam kondisi kurang sehat dan tapi dalam kondisi yang baik dan ingin istirahat lebih dahulu, dan saya akan membuatkan satu sesi nanti pada saat yang tepat bagi beliau untuk menyampaikan topik yang beliau sangat ingin sampaikan kepada kita, untuk kita dengarkan dan kita manfaatkan serta aplikasikan. Jadi pada plenary nanti pertama kita akan memiliki tiga speaker yang akan menyampaikan topik. Jadi kita akan masuk kepada topik plenary pertama. Saya sebagai moderator ingin menyampaikan kepada para peserta bahwa tiga topik ini akan sangat menarik ya, karena sangat berhubungan dengan pay management secara keseluruhan ya. Minimal kita akan melihat banyak hal di dalam bidang pay management yang kemudian bisa kita kembangkan ya, kita bisa aplikasikan sehubungan dengan adanya hal-hal yang baru di dalam di bidang PEN itu sendiri. Untuk pembicara pertama, saya akan mempersilahkan. Jadi di planner ini ada 3 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah biopsychosocial aspect of pain, a note of pain redefinition by ISP. Jadi sebagaimana kita ketahui di bulan Juni ini ada definisi baru tentang pain itu sendiri, dan itu tentu kita harus pahami agar supaya kita bisa melakukan penanganan dan nyeri dengan lebih baik. Yang berikutnya adalah cognitive behavior therapy for chronic pain management yang akan disampaikan oleh Dr. Zubaida Jamil Usman, PhD. Dan yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya, yaitu ethics and patient safety in pain management during pandemic era. Jadi ini saya kira topik yang sangat menarik untuk kita ikuti pada kesempatan ini. Untuk kesempatan pertama saya akan mempersilahkan Prof. Dr. Nancy Rehata, SPAN, KNA, KMN untuk menyampaikan topik tentang biopsychosocial aspect of pain. Saya kira saya tidak perlu panjang memperkenalkan Prof. Indonesia kalau tidak mengetahui siapa Prof. sebagai ketua kolegium, tentu saya konsen juga di bidang pain management. Silakan untuk pertama dalam planner ini. Terima kasih Dr. Takdir. Iya, Prof. Saya share screen langsung ya. Mohon maaf, ini ada yang keliru nih. Kelihatan ya di sana, Dokter? Belum? Cuma Prof belum share. Belum share, ya sebentar. Presentasi yang mana Prof? Ini yang kok bisa hilang jadinya. Mohon maaf, harap maklum karena sudah nampak? Belum ya? Sudah, Prof. Nampak, Prof. Nampak ya? Dibesarin saja. Di slideshow. Bentar. Sudah nampak ya? Ya, Prof. Baik, Prof. Ya, bagus. Para guru besar dan sejawat-sejawat serta semua peserta yang saya hormati, kali ini saya tanda petik nih mendapat tugas dari Dr. Takdir untuk berbicara tentang biopsychosocial aspect of pain. Ini kalau judul ini sebenarnya untuk kita semua kan sudah berkali-kali dan kita pasti sudah tahu.
Tapi yang di bawahnya Bapak Ibu sekalian, a note of pain redefinition by IASP. Ini yang penting. Kenapa ini penting? Mari kita lihat. Nah, ini definisi yang lama, tahun 1979, yang saya rasa semua kita tahu. Dan bukan kita aja, banyak orang sudah tahu dari bidang disiplin ilmu lain pun. Pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage. Sangat terkenal. Di murid-murid residen pasti semua tahu ini Dr. Takdir. Dan memang ini dikatakan diterima secara global, definisi ini, baik oleh healthcare professional, peneliti-peneliti, dan organisasi pemerintah maupun bukan pemerintah, termasuk WHO. Namun walaupun ini diterima dari tahun 79 sampai sekarang itu sudah 20 tahun ya, 80 ya 20 tahun, namun setelah sekian tahun itu normal. Kalau dari segi keilmuan, orang melakukan penelitian dan lain-lain, sehingga ada pemahaman yang makin dalam dan makin lebar, sehingga perlu direevaluasi tentang definisi ini. Dan asosiasi yang paling berkepentingan tentang tentu ya IASP. Jadi dari sinilah bermula suatu task force, kelompok kerja yang melakukan telaah dan mencari suatu definisi yang cocok untuk tahun-tahun ini. Tahun yang sekarang ya. Ini ada satu gambar yang bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan, ini bisa dibaca sendiri. Karena ada yang resmi dikeluarkan mengenai redefinisi ini. Dan ada satu matriks yang bagus sekali, yang melihat dinamika, perkembangan dari definisi ini. Kalau yang right itu paling atas tahun 2011. Kalau yang Craig itu tahun 2016, Cohen itu tahun 2018, IDD ini bacanya sulit nih, tahun 2019, dan kemudian inisial task force itu tahun 2019. Tapi kemudian selama 2 tahun, 1 tahun lebih, mereka melakukan berbagai pertemuan, mencoba membuat satu redefinisi yang makin tepat, makin sempurna, dan akhirnya baru diresmikan pada 2020. Jadi satu perjalanan panjang dari 1979 sampai 2020. Dan kalau Bapak Ibu lihat, ini kan tidak banyak bedanya nih. Unplasting, distressing, mutually recognized, tapi ada beberapa hal yang mendasar tentang misalnya yang pasti bahwa semua adalah experience, pengalaman. Jadi berarti sesuatu yang tidak berubah, bahwa itu adalah harus pengalaman dari pasien sendiri. Hanya ada beberapa poin di sini yang mungkin actual or potential tissue damage, tapi sama rata-rata sama. Dan hanya perbedaan kata or resembling. Resembling-nya kurang lebih yang sama dengan. Jadi mungkin artinya lebih dalam ya. Tapi mari kita lihat apa yang membuat sebenarnya hanya masalah kata yang berubah. Satu-satunya yang agak lain adalah yang Craig tahun 2016 yang lebih mendeskripsikan, merincikan sensori dan emosional dengan tambahan sensori, emosional, cognitive, and social components. Jadi ini adalah perkembangan dari definisi dari tahun ke tahun yang kalau kita lihat sekilas kurang lebih sama, hanya ada yang lebih detail, ada yang penekanannya di tempat yang berbeda. Nah, lalu tahun 2020, nah ini ada Revised International Association for the Study of Pain, Pain Definition of Pain, Concept, Challenge, and Compromises. Jadi tetap ada komprominya, mau tidak mau. Nah, ada 3 yang menjadi premis dasar. Bahwa definisi ini should be valid. Harus valid untuk acute maupun chronic pain. And dapat apply to all pain condition regardless of their pathophysiology.
Jadi harus bisa diterapkan pada nociceptif, neuropatik maupun nociplastik. Dan ini yang luar biasa. The definition should be applicable to human and non-human animals. Jadi penghargaan terhadap misal kita memakai hewan coba, itu juga penting loh Bapak Ibu, karena hampir semua sekarang penelitian kan pakai hewan coba. Dan pain was to define whenever possible from perspective of one experience the pain rather than an external observer. Kalau kita ingat skala nyeri kita, kan ada yang pasien yang nunjuk, ada kita yang tentukan. Ya seperti kalau kita memakai face scale. Itu kan observer, external observer. Tetapi kalau dia yang nunjuk angka kan the perspective of the one experiencing the pain. Jadi whenever possible, pakai apa kata pasien. Pasien nyeri adalah subjektif. Nah, kemudian apa tujuan dari membuat redefinisi ini? To develop a clear, concise, and unambiguous statement. Jadi suatu pernyataan yang jelas, concise, dan tidak ragu-ragu. Karena begini, pain itu sangat berbeda, luas banget, dan tergantung pada pengalaman pasien. Dan diversity sekali, suku bangsa berbeda, berbeda sudah artinya, dan kompleks. Dan sejak semula, task force ini mengatakan bahwa nanti note-nya itu penting. Nanti kalau Bapak Ibu lihat itu kan ada bagian yang note. Nah, nanti kita lihat ya. Dan the note was not meant to be treatise on biology of pain. Jadi tidak mengorek-ngorek tentang biologi atau pain, tentang pain atau kriteria diagnostik, tetapi emphasize important aspect of complexity. Jadi complexity, jadi note itu untuk melihat kekompleksan dari pain yang sangat sulit kalau di-capture hanya dalam definisi. Kalau saya kembalikan sedikit ke sini ya, Bapak Ibu sekalian. Oh, belum sampai. Ini. Kalau Bapak Ibu lihat ini kan definisinya pendek banget nih. Tetapi jadi menurut task force yang baru, jangan sampai misalnya kita merasa penting biopsikososial aspek, jangan dipasangkan di sini karena tidak sanggup dia mendapatkan satu tambahan lain dan tidak cukup untuk mengcapture arti yang luas itu. Dan kalau dilihat di sini sangat besar notes-nya, sangat panjang, naratif lagi. Ini kan lebih singkat. Naratif dan tidak ada kata-kata tentang sosial. Jadi di sini lebih ada tekanan pada biopsy dan social factors. Jadi itu benar sekali mereka mengatakan bahwa the note was not meant to be treatise on biology of pain dan lain-lain, tetapi should emphasize important aspect of the complexity of pain that were difficult to capture in a brief definition. Tapi harus clear, concise yang baru itu dan tidak ragu-ragu. Karena itu sangat diverse dan kompleks. Jadi note ini menjadi lebih penting dibandingkan note pada tahun 1979. Jadi satu paket, bukan terpisah. Nah, seperti inilah Bapak Ibu. Jadi di sini sangat naratif, tapi di sini di satu persatu. Dan kalau dilihat di sini ada etimologi. Etimologi ini ternyata adalah ilmu kata-kata. Jadi arti kata dari pain itu sebenarnya kalau dari berbagai kata ini artinya tidak enak banget nih. Pain, suffering, penalty, recompenses, dan lain-lain. Tapi dengan deklarasi dari Montreal, ini terkenal juga bahwa access to pain management is a fundamental human right. Jadi untuk menghilangkan arti kata-kata yang tidak enak untuk pain ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang penting di revise ini bahwa pain itu, definisi singkat ini, itu yang satu paket dan harus kita lihat bersama. Karena sangat penting arti dari notes ini yang tidak tersampaikan di sini. Bedanya ini kan naratif. Ini sudah di sistematik, lebih sistematik yang kita lebih mudah mengerti.
Yang penting, karena kita bicara tentang pendekatan biopsikososial, notes-nya bahwa pain is always a personal pengalaman pribadi yang dipengaruhi oleh berbagai tingkat biologi, psikologi, dan sosial faktor. Note ini paketnya ini, jadi tidak harus ini masuk di sini. Kayak dulu kalau ada satu Craig tahun 2016, memang dia benar amat, tapi dia memasukkan unsur ini dalam definisi. Katanya task force, ya penting, tapi terlalu padat kalau dimasukkan di dalam definisi. Jadi ini jadi notes aja, tapi ini sama pentingnya dalam topik ini. Dan pain dan nociception dua hal yang berbeda. Pain tidak bisa hanya berarti pada aktiviti di sensori, di saraf syaraf. Dan kita harus menghormati pengalaman yang dimana penderita itu belajar mengenai pain itu apa sebenarnya. Dan pengalamannya tentang pain itu harus dihargai. Mau dia bilang dulu anestesinya menyakitkan, kita nggak boleh bela. Ya memang berarti painnya ada sesuatu yang salah. Dan itu memberikan suatu gambaran tentang bagaimana nyeri. Nah itu yang mungkin bisa kita rubah. Karena katanya sekarang dengan MRI dan PET ternyata ada sumber-sumber di otak yang bisa dilatih untuk menghilangkan hal-hal yang salah tentang pemahaman pain. Dan although pain usually serve an adaptive role, it may have effect on function and social and psychological well-being. Jadi walaupun pain itu bisa diadaptasi, tapi dia mempunyai efek yang kurang enak pada fungsi sosial dan psychological well-being. Jadi artinya dalam terapi ini, pendekatan ini sangat penting. Karena walaupun dia adaptif, karena ya sudah bertahun-tahun, apalagi penyakit kronik ya, tetapi itu bukan berarti tidak ada efek sampingnya yang sebenarnya dia tekan. Jadi suatu stres tertentu. Dan pada orang yang tidak bisa berkomunikasi pun, tetap human or non-human, mereka mempunyai rasa nyeri. Jadi hargai itu. Ya. Etimologi sudah saya jelaskan tadi, ini penting ditulis karena sebenarnya dasar katanya itu menyebalkan, ya, pain, suffering, dan lain-lain. Tetapi access to pain management is a fundamental human right. Itu sudah dari 2010 ditekankan dalam deklarasi dari Montreal. Jadi saya rasa ini makin jelas untuk kita bahwa ini menjadi penting, notes. Dan secara jelas, yang mungkin tiap hari sudah kita ketahui, di-emphasize, ditekankan. Yang sangat penting Bapak Ibu menurut hemat saya adalah ini. Walaupun kita sehari-hari tahu tentang dasar biologi, psikologi, dan sosial faktor, tapi jarang secara sadar kita menjalankan dalam manajemen, sebenarnya bukan manajemen aja, mulai dari permulaan, assessment, sampai manajemen dari pain, maupun pasca, seperti pada cancer pain yang harus kita ikuti sampai ke rumah. Bapak Ibu lihat, ini kan bukan baru sebenarnya. Bayangkan Turk 1965 sudah tahu nih tentang biopsychosocial response dan model. Saya ingat banget, saya selalu lihat gambar ini dari Prof. Husni. Itu bertahun-tahun yang lalu. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru untuk kita. Tetapi kadang-kadang pengetahuan itu hanya begitu saja kita terima, tanpa kesadaran bahwa itu harus dilakukan. Redefinisi ini menekankan bahwa ini harus diingat loh, jalankan loh. Jadi model evaluate the integrated sebagai suatu pasien yang utuh. Mind dan body together as interconnected entities. Dan recognizing biological, psychological, and social of pain and illness. Jadi Bapak Ibu sekalian, redefinisi ini dari definisi yang baru ini menekankan tentang aspek ini terutama. Walaupun sebenarnya semua 5 aspek yang ditulis dalam notes itu sudah kita ketahui sebelumnya. Ini juga satu. Sebenarnya sudah lama kita kenal tentang biopsychosocial model. Karena juga diterapkan untuk illness, tetapi juga bisa disetarakan dengan conceptual model of pain. Jadi artinya ini satu paradigma yang bukan baru,
Kita sudah tahu hanya memakai ini dalam pendekatan kita pada pasien pain yang belum terlalu. Jadi mudah-mudahan pemahaman-pemahaman, dan ini tahun 2004 loh, ya, pemahaman-pemahaman ini, kalau mengenai biosocial model ini sudah diajarkan bahkan di S1 Dr. Takdir. Ya kita sudah mulai dan pendekatan ini untuk pain di S1, cuma ini dari KATI sedang mengupayakan agar kita berhasil memasukkan pemahaman ini dalam kurikulum S1 yang selama ini belum berhasil. Panitianya saya ingat Dr. Satria dari Kalimantan, tolong diingat untuk dibuat konsep untuk memasukkannya dalam pendidikan S1. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga satu bentuk yang biopsikososial. Jadi hal-hal yang sangat sangat environment ya, yang sangat sosial itu mempunyai satu hubungan langsung dengan bio dan psycho. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa terlepas. Jadi ada kognitif, afeksi, dan peripheral proses pun autonomic. Ini kalau kita lihat kan saling mempengaruhi. Orang yang ada dengan pain pasti akan mengalami gangguan autonomik dan endokrin, termasuk imun sistem. Kita udah lihat dari zaman dulu. Bahkan sekarang tuh ada genetik predisposisi. Ada orang yang relatif lebih untuk kadar obat yang sama mempunyai efek yang berbeda. Dan ini sudah banyak yang mulai diteliti. Dan lama-lama kita harus mendapatkan satu personal treatment, jadi individual treatment. Jadi morfin pada saya dan pada Dr. Takdir mungkin dosisnya berbeda karena genetik kita berbeda. Jadi ini suatu pemahaman yang makin mendalam karena penelitian, dan ini sebenarnya tercakup dalam bionya. Nah ini harus, makanya kita akan dapat tahu bahwa bagaimana environmental stressor mempunyai efek langsung pada bagaimana pain itu dirasakan. Mungkin ada genetic predisposisi, bagaimana family environment, bagaimana culture factors. Rasa nyeri di Sumatera mungkin beda dengan rasa nyeri di Bali untuk stimulus yang sama. Dan yang lebih hebat lagi ada medical legal dan insurance issues. Dan ini yang penting, previous treatment experience yang kalau kita melihat gejala klinik tentang persistent pain, kita nggak terlalu banyak memasalahkan itu. Tapi itu ada unsur juga bahwa sesuatu yang tidak ditreatment secara baik dalam hal pain, itu membuat suatu pengalaman yang dikeluarkan sebagai pengalaman yang kurang enak dari operasi dan pemberian analgesik apapun modelnya. Jadi hal-hal ini keterkaitan ketiga hal biopsikososial harus kita lihat lebih dalam. Ya. Dan ini terutama untuk yang chronic pain. Sebenarnya di dalam banyak, saya tidak bisa menampilkan semua bacaan ya Bapak Ibu, tapi yang juga mungkin banyak orang mengatakan bahwa oh model ini hanya untuk chronic pain, tidak juga. Untuk acute pain juga berlaku. Walaupun mungkin tidak terlalu banyak bisa ada hal itu yang terkait dengan efek samping dari akut itu terhadap psikososial. Namun bukannya tidak ada. Ada beberapa literatur yang saya baca itu yang juga mengatakan bahwa itu salah banget kalau kita menganggap demikian. Jadi artinya pendekatan ini bukan hanya untuk chronic pain, cuma kadarnya berbeda. Lebih banyak pada chronic pain. Apalagi kalau chronic pain, karena begitu diversity-nya dan kompleksitinya mempunyai kata-kata interdisciplinary pain management approach. Karena chronic pain increased risk for emotional disorders. Karena lama kan, jadi ada kecemasan, depresi, marah, maladaptive cognition karena poor coping skill, dan functional deficit and physical deconditioning karena physical activity dan fear of re-injury,
Jadi ada orang yang takut dioperasi lagi loh, karena pengalaman anestesi yang lalu kurang-kurang enak juga ya. Basic nociceptive dysregulation. Dan yang penting bahwa all these variables are often interdependent. Jadi nggak bisa satu kali pukul semua kena. Itu jadi that one cannot simply treat one to the exclusion of the others. Jadi ini harus dikelola satu persatu. Jadi kalau mau jadi pain spesialis Bapak Ibu yang KMN, tidak gampang-gampang amat. Setiap tahap ini harus dilihat lebih baik. Kalau toh kita mau kerjasama ini, interdisciplinary pain management, comprehensive assessment treatment of all these dimensions is needed to order to be effective. Yang kita masih susah adalah ini Dokter Takdir, the interdisciplinary pain management. Karena buat kita, saya juga, anestesi adalah segalanya. Karena ketidakbiasakan menggunakan interdisiplin, kita menguasai menurut kita loh ya, hampir semua hal ini. Padahal akan lebih kalau dilakukan secara komprehensif, itu akan mungkin lebih efektif, lebih cepat, dan lebih pointed pada halnya, karena masing-masing orangnya di sini rehabilitasi medik, atau psikiatri, dan lain-lainnya, itu juga mendalami, atau orang-orang dari cancer, penyakit kanker, ahli-ahlinya dari oncology, dan sebagainya. Jadi yang kita harus belajar juga biopsychosocial model ini ke depannya adalah bahwa keinginan dan cukup low profile untuk melakukan satu manajemen yang komprehensif interdisiplin. Karena bagaimanapun treating the person as a whole is more important than focusing merely on the disease. Pada penyakit dasarnya, maksudnya ya kankernya. Dan managing the illness, yang nyeri itu, nyeri adalah termasuk chronic pain kan oleh ICD sudah ditetapkan sebagai illness, itu yang penting. Dan appropriate assessment to adopt the most suitable treatment interdiscipline is likely to regain function and to show fast improvement in quality of life. Jadi Bapak Ibu, orientasi kita adalah bukan kita, tapi pasien. Dan walaupun ini saya sangat memahami karena saya angkatan dulu yang belajar semua. Interdisiplin ini buat kita kadang-kadang sulit. Karena kita juga untuk ini terus terang menguasai hampir semuanya. Namun berbagai penelitian menunjukkan, dan itu juga lebih cost efektif kalau kita berbagi dengan teman lain, namun bukan kolaborasi, tapi interdisiplin, jadi integrasi. Kalau kolaborasi masing-masing kerja sendiri, kalau integrasi menjadi satu. Walaupun selalu ada leader yang di situ. Karena orientasi kita adalah demi pasien, bukan untuk demi ahlinya. Bapak Ibu sekalian, ini satu foto ya. Ini keahlian yang FIPM Dr. Takdir. Ini sudah dan permission dan courtesy oleh pasien. Dia dengan CA pankreas, kaput pankreas. Lihatlah wajahnya. Ini menyenangkan, pada inoperable, tapi dia bisa senyum, bisa makan, bisa gemuk. Ini adalah masalah well-being and quality of life. Biopsychosocial approach setidak-tidaknya membuat ini. Dia berhasil accept bahwa dia sakit. Namun dia bisa merasa well-being, menyenangkan hidup yang tersisa, dan bisa gemuk dengan menghilangkan nyeri. Bapak Ibu sekalian, para ahli dan teman sejawat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Prof. Rita. Ya. Jadi saya kira apa yang disampaikan Prof. Rita tadi ya, bagaimana mempertemukan redefinition of pain ini kemudian masuk ke biopsychosocial aspek itu saya kira hal yang sangat luar biasa ya. Jadi memang point of view kita terhadap nyeri ini memang harus sudah menjadi lebih besar dibanding apa yang kita lakukan selama ini ya, karena memang
Nyeri itu ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Baik Prof. Rita, terima kasih atas lecture-nya. Nanti kita akan buka sesi diskusi setelah 3 speaker menyelesaikannya, Prof. Ya, nanti kami ada waktu untuk itu. Berikutnya saya akan mempersilahkan Dr. Subaidah Jamil Usman PhD yang akan membawakan tentang Cognitive Behavior Therapy for Chronic Pain Management. Jadi saya ingin memperkenalkan Dr. Subaidah Jamil Usman PhD ini itu menyelesaikan PhD di Clinical Psychology di Melbourne dan Clinical Psychology di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau saat ini a lecturer and a consultant clinical psychologist in Department of Psychiatry, Faculty of Medicine and Health Science, University Putra Malaysia. She was professional trained in Melbourne since 2003 ya, kalau tidak salah 2003. Beliau sekarang ini main area of interest is in chronic pain management. So she complete her clinical attachment with the Pain Research Unit, Royal North Shore Hospital, Sydney, 2009. Dan satu yang menurut saya luar biasa dari Dr. Subaidah ini adalah ada apa yang disebut di Malaysia yang disebut sebagai menang program, ya, pain management program menang, ya, a self-help, psycho-educational, group-based program, use cognitive behavior principle. Jadi nanti Dr. Subaidah akan menjelaskan itu bagaimana bentuknya itu, dan saya kira ini menarik untuk disimak. Dan saya ingatkan bahwa nanti Dr. Subaidah akan menyampaikan pada kita topik ini 20 menit, dan sebentar siang insya Allah kita akan ada video demonstration dan discussion tentang cognitive behavior therapy. So I would like to ask Dr. Subaidah to share your presentation about this topic, cognitive behavior therapy for chronic pain management. You have 20 minutes for your presentation. It's your time. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone, and thank you, Dr. Takdir, for your nice introduction, short and sweet. Yeah. I think I will be presenting my slides. Okay, I'll try to make it 20 minutes. Okay, the first thing when I'll do this thinking only 20 minutes, I'm not sure whether I can finish in 20 minutes, but I'll try to make it 20 minutes. In the first part of this presentation, because I know that I'll be talking about it later in the afternoon. Jadi in the morning I'll be talking about the CBT, the process of CBT itself. But in the afternoon I'll be talking about the Menang program. Yeah. Okay. Now the history of CBT itself. Okay. So basically, Harry Beecher, it's actually a neurosurgeon who's involved in the World War II, and he found that soldiers with serious wounds reported less pain than post-op patients in the hospital. Okay, and he found that only from his interviews, only 1 out of 4 soldiers requested anesthetic analgesic medication despite experiencing severe wounds. And upon his interview, he found that many of these soldiers were feeling grateful and survived their injuries and directed their thoughts to positive aspects of the situation. Okay, and then they feel that they feel this gratitude and wanting to go home as compared to concentrating on the injury itself. Okay, so then he found that, he also found that people who survived World War II, who had healed their wounds, tend to complain about pain, still complain about pain, okay? And he felt that, despite the complaint of pain, he found that these survival of veterans of war, they call it, still talk about the traumatic experience they had during the war, okay? So, so from that, he felt that there are other things that are involved in the report of pain experience itself. Okay, so he said that the experience of pain, how they experience pain, the behaviors related to pain, and the disability related to the pain, interplay with the physical, that's the biological, the psychological, and social cultural factors of this individual. Okay, and I think I like to just quickly go through
what Prof. Rita has talked about, okay? And I think what she talked about is very, very relevant. And I'm really happy that Prof. Rita talked about multidisciplinary, interdisciplinary, you know, the relationship between this. Because I think what happened in Indonesia is not much different from Malaysia. What we do is we refer patients out for further treatment, but we never really get back to the person, so we never know what happened to the patient. So it's like from one doctor to another doctor, you know, we never really you know, like sit down and really discuss about the patient, that what it means by interdisciplinary. Okay, so what Prof. Rita said is very true as well. You know, the bio part is always like the thing that we've been you know, we've been kind of taught or trained in doing, especially the doctors. Yeah, you'll be doing a lot of biological thing, and you feel really, sometimes the doctor feel like a failure if you cannot cure the patients. Okay, and you cannot feel like a failure, you know, you cannot afford to feel like failure, so you send the patient for further investigation, further intervention. Yeah, so and if you focus so much on the the biomedical part, you forgot about the patient as a whole. That's what Prof. Rita talked about. Okay, so you forgot the patient has got their mood, the way or their belief, their illness, how they cope, you know, their personality itself, whether they are easily to get angry, they're hot tempered, and you forgot about the environment around the patient. The environment around the patients, for example, tempat kerja, yeah, tempat kerjanya, or family members who are very supportive in the sense that they're not allowing the patients to do anything at all, or the family members who just ignored. Okay, so these two extreme responses are quite bad or not very helpful in pain, chronic pain as well. Okay, and the culture of us, like, we have to be quiet, we have to be strong, you know, and the culture of us, like, if you keep on complaining about pain, then it means you're a weak person. Yeah, so those are the things that influence in the management of pain, management of chronic pain as well. Okay, now so how to explain the fundamentals of CBT? So the one of the philosophers who talked about this is like, the philosopher says that human are disturbed not by things, but the views we take on the things. Okay, like traffic jam, yeah, macet. Yeah, macet is always macet, you know, but if you're really angry with macet, you'll be very, very angry, and you talk back, you curse or whatnot. Okay, but you started to accept that if you live in Jakarta, macet is one of the things that is a norm. You know, just like the KL people, Kuala Lumpur, right? If you live in Kuala Lumpur, you have to accept that traffic jam is one of the things in our life. Okay, so you accept. So the thing that stresses you is the same thing. It's a traffic jam. Okay, but the way you judge, the way you react to it, makes you feel like you further stressed out, or you are okay. Right? Either you're okay or you're not okay based on your thinking or perception on that particular event. Yeah. So, and then CBT, it's actually between cognitive behavioral therapy. CBT is actually collaboration between the patient and the doctor or the therapist. Okay, so it's not like the usual biomedical model whereby patient rely so much or so much on the doctor to treat them, whereas CBT is the other way around. We get the patient to be responsible. You get better if you do your exercise. You get better if you keep on, you know, calming yourself, do some exercise or whatnot. Huh? And then it's goal directed, problem focused, short term, and focuses on here and now. Okay. So historically, 1980s, the emergence of cognitive behavioral model was for headache. Okay, 1980s, and it was found to be effective. That was the first time it was done by doing the randomized control trial on cognitive behavioral model for CBT. Okay, so basically, what is cognitive behavior therapy? It's relationship between thoughts, feelings, and behavior. Thoughts, feelings, our emotion, and our behavior. Okay, so basically, the way we think influence the way we feel and behave. Yeah. So I would like to get you to, you know,
visit the CDC guideline for prescribing opioids for chronic pain. So the first recommendation is non-pharmacological and non-opioid pharmacologic therapy are preferred for chronic pain. Okay, so the first recommendation, non-pharmacological and non-opioid pharmacologic therapy. CBT has significant positive effects on disability and catastrophizing in back pain and osteoarthritis. Biopsychosocial rehabilitation is found to be effective for both pain and disability. And the conclusion in this CDC guideline is these approaches should be considered first-line treatments for chronic pain. Okay, I think this echo what Prof. Rita said. Okay, yeah, just keep this one. So this is a CBT model, CBT for chronic pain model. So you can see that chronic pain leads to thoughts. You either catastrophizing. Catastrophizing means you think the worst is going to happen. You think you'll be paralyzed. You think that something's really wrong that doctor hasn't found. Okay, leads to your emotion. Of course, if you think that the doctor hasn't found anything, you feel very, very anxious. Okay, and then if you have back pain and you have pain, and you tend to not to do things that you usually doing. So you usually, rest. A lot of our patients will be resting. Okay. And they tend to build up these reactions to pain by resting and taking medication. Okay. So what are the aims of CBT in pain management? So instead of trying the pain to change pain reports, mood, and disability by using analgesics, CBT trying to improve on the mood and function. Okay. So I will tell my patients that, okay, yes, your pain is there, but can we try to focus on your functioning? Okay. So yes, you are in pain. So I validate it. I agree that it's actually really bothering and bothering and worrying. But let's do something about it. Why don't you try to do a little bit of exercise? A little bit, not so much. Okay, just to make them, like gradual, yang beransur-ansur, yang how do you call it? Yang buatnya sedikit-sedikit, for them to start doing. Okay. So when we reduce the unhelpful medication, we want to help them to identify challenging, unhelpful beliefs and fears that they have. And then ultimately, we want them to be self-reliant. We want them to be responsible and problem solve if they have, issues regarding pain. And I think interestingly, as I observed in my pain management program, it's a 2-week program. In my second week, patients started to feel, doc, sakitnya nggak ada, bagaimana, we don't have pain here, why? And I said, how's your functioning? How's your functioning, how's your mood? And they said, I can walk faster, and I've started to lift some weights, yeah? So then how do you feel? I feel better. So I think that it's because they can do more and they feel better, that can help them in actually, it's not that their pain is worse. I think their focus is getting towards functioning better, that they feel the pain is not there. So when I talked about pain, CBT in pain management, I usually don't promise anything. Okay, I will say that let's try this, because I don't want to promise something which is not something that they can, because like people with chronic pain, they have pain for a long time, 5-10 years. Okay, and if you kind of promise things, they start to have this false hope. They thought, a lot of people said, I asked them, why do you come? What's your hope? You come into the clinic. I want to cure my pain. Then I said, it's not realistic, But instead of focusing on curing, why don't we focus on your functioning first? Yeah. So when you offer, to me, you shouldn't be promising anything. Okay. But let's see, because how much you improve, it's actually very much depending on how much you do or how much you commit yourself. Okay. So cognitive restructuring in the CBT is involving you, a patient, we helping the patient identifying what is unhelpful thinking styles and how it affects their mood, their emotion, and their behavior, and how we can help them to change. Okay. So in the process, we should be avoid from saying your pain. I think your pain is psychology. Itu hanya di psikologi. Nyerinya hanya psikologi, ya, ataupun it's always diminda saja. So I think when you say that, sometimes patient feel offended, patient feel not offended, ya. Patient feel sakit hati, is it? Not nice, or annoyed, like marah, yeah. So patient feel annoyed because they feel that you are accusing them of making up the pain. Say people
a lot of people around them don't understand chronic pain. You know, chronic pain is when you have chronic pain, it's not all the time your pain is actually high pain, high level of pain. There'll be time that your pain will be like 4 or 5 that you'll be able to do things. And people around you, and you do your shopping groceries, your pain is low. And people around say, apa sakit? Betul ke sakit? You know, are you really in pain? You know, I saw you doing shopping yesterday. So a lot of people don't understand and don't believe their pain. So they are very, you know, they feel really, sometimes they feel so scared of showing that they are in pain. Yeah. So perhaps the healthcare providers for us can bring the patient to revisit their pain experience in order to check on their feelings and thoughts during those difficult times. So, like I said earlier, so the most important message for the healthcare provider to be able to validate emotion. So I personally, I would say your pain is real. Ya, sakit nyerinya betul real. Rather than saying that itu psikologi saja, you know. So it's being real, but let's see what are things that we can do with the pain. Okay, so I just bring you to this. So your feelings when you are in pain, when you're in pain, your feelings will be depressed, paranoid, and your behavior cried to refuse to see people or stay at home. Your thoughts will be, why me? I can't stand it any longer. There's nothing I can do with this pain. Why does it keep coming again? This will be the usual thoughts that people in pain having. Actually, if you work enough with people with chronic pain, the common thoughts that they have are this one. Okay, I've been running the pain clinic since 2003. That is 17 years already, and I'm so old already. Okay, so it's been 17 years. And I can see the pattern. I write a book about this, okay, because I can see that the pattern is quite persistent, okay? So we can probably bring out the hypothetical situation to the patient. What we say, what if you're able to become and more in control of your emotion? Do you think you can make your pain better? What if you're more in calm? So selalunya, sebab tu dalam definition of pain is emotion, sensory and emotion. Okay, because the emotion is there. Right? So I always draw pain and then half of it emotion, half of it is sensory. Okay? So I would say patient, if you're able to calm and more in control of emotion, do you think you can manage your pain better? Okay? Or what if you think you have done well before? Would that be helpful to make you feel more confident managing your pain? Right? So your thoughts. So when we talk about biopsychosocial model, it comes with the healthcare providers being more adequate or equipped with skills in dealing with patients rather than just asking for symptoms. Okay, so we are so trained. I mean, Malaysian doctors so trained as well. Ada sakit, describe sakit and what else. You are not really trained in asking questions besides the symptoms. Okay, so that's why when we have this kind of workshop, I usually have role plays for the doctors. Okay, so then that way we can help patients to realize that these kind of thoughts leading them to have this kind of emotion and leading them to have this kind of behavior. So they can relate themselves. Okay, so so challenging. So this is very important as well. Challenging negative thoughts does not mean that the patients need to be positive all the time. Ya, bukan itu fikir positif saja, When the pain is real, it's actually bothering. Okay, so rather sebenarnya kita mengajar pesakit kita to deal and be realistic with their thinking. Okay, why? Sebab kerana apabila sakit itu sangat tinggi, the pain is really bad, the patient tend to think the worst is going to happen. Okay, so we bring them to reality. Okay. And then we tend to be realistic, and then we are teaching them to see their reactions in different perspective. Okay, so if the reaction is always sakit baring, if you are in pain, you lie down. You're in pain, you rest. You see the CBT trying to change their reactions from lying down to do exercise, from lying down to think. You know. So how many more minutes do I have, Takdir? I cannot hear you. Okay, I give you 5 minutes, Dr. Zubaida. Oh, okay, 5 minutes, huh? Yeah, so I'll skip minutes, the. okay. It's very I skip interesting. I think I skip this one. Maybe I share with this later on. Okay.
Okay, this is the patient that I want to share, okay? In the car with wife and children, the shooting pain suddenly comes. The thoughts, emotions are frustrated and helpless. The thoughts, why is this pain keep on disturbing me? The behavior, scolded wife asked the wife to drive faster and scolded the children. Then he felt sad, hopeless and guilty, and the thoughts have made them feel disappointed, keep to himself and quiet, and the thoughts, the usual, the bottom line thoughts like I'm a useless father. Then I challenge him, say, are you really a bad father? What's the criteria of bad father? The bad father are not responsible, don't like kids, don't love their kids. Are you one of them? He said no. You know, so the magnitude of the thoughts can be lessened by having this CBT. Okay, now I'm going to show this with all of you. The types of common pain-related thoughts. Catastrophizing, believing something is worse going to happen. So examples of unhelpful thoughts I got from my patients. When a pain is bad, I cannot do anything. Is that common with your patients? Yeah. Right? Common. My pain is really bad now. I think I'll be paralyzed. That's common as well, right? Even so, the helpful thoughts, even my pain is bad, there are still something that I can do. Yeah. The more helpful thoughts will be there are bad days and good days. I cannot be paralyzed only on bad days. True or not? Okay. So because the chronic pain is such a, there will be bad days and good days. Takkan, it doesn't make sense that only bad days you want to be paralyzed. Nanti your pain is better, So get them think. Thinking should statements, my doctor should be able to cure my pain. There's no cure for my pain at the moment, but I can use skills to cope with my pain. Okay. I can only be happy if I'm pain-free. Even if I'm in pain, I can learn to be in control of emotion. There's always something that I can do to have better quality of life. Okay. Over generalization, I tried doing exercise for my pain before, so it did not help. Yeah, we have patients saying that exercise doesn't help. Okay. So it's not going to help me now. So I said, so the helpful thoughts, although physical therapy did not help much in getting rid of pain, maybe it will help me in moving. Hurt it's not equivalent to harm. Okay, so this one where when I move, my back hurts, so it must be bad for me to move. I probably need to lie down. Hurt does not equal to harm again. Okay, I feel so useless, so I'm useless. Even though I cannot do all things, it doesn't mean that I cannot do anything. Yeah, even I can do more activities, I'm still in pain. The patient will say that. I say, well, the pain is something that's been there for a long time. Functioning is the adjective now. So even our main objective in pain management is, you can do things despite the pain. We don't promise that the pain will go away, but more in our experience, if we do more, the mood is better, your pain is more in control. Yeah. So I think so. This is another thing. Why does the pain keep coming on again, as compared to what can I do to manage this pain? Maybe I can do some relaxation and take a walk. I do my stretching. So different way of dealing with or reacting to pain. Yeah. So requirement success. Okay. Of course, patient must continue to practice strategies. All these strategies for chronic pain. Just like we need to keep cleaning our teeth to maintain good oral health, managing chronic pain is no different. So it has to be a habit for the patient to keep on exercise their mind. Yeah. The cognitive therapy, CBT is psychological part of it. But remember, most of the patients will live in an environment. Okay, so usually the family members need to be trained or educated as well. Now, the last one, poorly applied cognitive behavior therapy will fail with the more disabled distressed patients. I want to stress these ones because if you keep on saying positive thinking, it may not be helpful to patients. Okay, you got to get them to be realize that it has to be realistic thoughts, that they are having this pain, but they want to do something about it. Okay, so the next, I think I'll be sharing this with the participants. Okay, so these are the things that I usually ask the patients. Okay, and then these are from the thing, what we say to our patients. So stop if you feel any pain. If the doctor say if you have pain, you stop. Let pain be your guide. This is actually not very good. Okay, it's actually promoting or reinforce that negative thoughts in patient. Catastrophizing. Okay. So I think that's all. This is the self-management papers and our
and this is Cochrane review for psychological treatment patients. So take-home messages in CBT. In this limited time, I'm trying to say to you that we have to learn to get them to realize there's a relationship between the way they react to pain in terms of their thoughts, feelings, and behavior. And CBTs has to be self-empowering. It has to be self-empowering, and patients has got to have an active problem-solving role, while the GP, the general practitioner, encourage and reinforces positive behaviors. Thank you so much. Thank you, Dr. Zubaida. Yeah, I know that of course the time is not enough for you because you know that cognitive behavior therapy is need more explanation. But later maybe we have a discussion, and also in the afternoon we have a session for the video discussion, and maybe the participant will get more about this CBT. Yeah. Thank you Dr. Zubaida. Teman-teman sekalian, sebenarnya ini bagi teman-teman yang berpraktek di pain management, saya kira pernah merasakan hal-hal seperti ini ya. Kita frustasi akhirnya berpikir bahwa ini hanya ada di just inpatient mind ya, jadi hanya ini psikologi saja atau apa. Tapi ternyata ya kalau kita lihat tadi bahkan ada yang mengatakan guideline-nya adalah first line treatment untuk chronic pain ya, terutama untuk back pain dan osteoarthritis. Jadi saya kira sangat menarik. Mungkin nanti ada pertanyaan, silahkan ditulis di question and answer ya. Nanti saya akan menyampaikan ke Dr. Zubaida tentang hal tersebut di sesi diskusi. Thank you Dr. Zubaida for your presentation. Yeah. My pleasure. Semoga bermanfaat. Sure. Oke, selanjutnya kita saya kira kita akan berpindah ke topik yang ketiga. Nah, saya kira ini topik yang cukup menarik buat kita, ya, karena kita akan banyak mendapatkan masukan ya tentang bagaimana sebenarnya etik dan patient safety pada penanganan nyeri ya, terutama saat-saat ini kita menghadapi masalah-masalah di mana ada waktu atau keterbatasan kita dengan pasien ya, fasilitas-fasilitas kesehatan yang mungkin belum optimal. Tentu harus ada kita perhatikan selalu tentang etik dan patient safety. Selanjutnya saya persilahkan Prof. Edi ya, yang akan menyampaikan tentang etik and patient safety in pain management during pandemic era. Prof. Edi, terima kasih banyak Prof atas kesempatannya untuk hadir pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan apa yang nanti Prof. Edi sampaikan bisa memberikan kita pencerahan ya, bagaimana kita melihat satu sisi dari penanganan nyeri yang menurut saya sangat penting untuk kita pahami. Untuk memanfaatkan waktu Prof. Edi, saya persilahkan Prof untuk presentasinya Prof. Kalau ada waktu 20 menit Prof. Makasih Prof. Insya Allah. Kita sudah ada di 400-an orang Prof. Silahkan Prof. Ya, saya coba Prof. share screen ya. Ya Prof, baik Prof. Apakah gambarnya kelihatan? Sudah kelihatan Prof. Kelihatan ya. Baik, kalau begitu saya akan slide show ya. Oke. Semoga lancar. Terima kasih Dr. Takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para peserta semuanya. Nah, izinkan saya sharing satu pemikiran ya. Dan pemikiran ini dalam etik bukan satu-satunya pendapat, bukan recommendation, bukan guidelines, tapi adalah landasan untuk berpikir lebih lanjut. Oke, ethics and patient safety in pain management during pandemic. Kita belum pernah mengalami hal ini sebelumnya, dan kita tahu bahwa kondisi ini adalah sesuatu yang boleh disebutkan sebagai suatu worldwide disaster. Mari kita lihat sekalian. Jadi pertama kita mulai dengan what is ethics, ya, sedikit saja di situ bahwa Anda lihat bahwa ethical theories, teori-teori tentang etika itu saat ini yang dijadikan landasan berpikir dan bersikap ada dua kelompok, dua mazhab, yakni mazhab consequentialist dan mazhab deontological ethics. Yang kalau kita lihat apa yang ada di dalamnya,
itu menarik. Benham dan Stuart Mill mengatakan bahwa consequentialism adalah satu tindakan yang secara moral dapat dibenarkan jika hasilnya baik. The ends justify the means. Jadi kalau tindakan hasilnya baik, maka itu morally right. Kalau hasilnya jelek, menjadi morally wrong. Jadi ini menjadi landasan bahwa kita harus memikirkan jauh-jauh sebelum mulai tindakan, apakah hasilnya dapat diramalkan baik atau tidak baik. Kemudian ada lagi, ya, Immanuel Kant, deontologist ini mengatakan bahwa it was not the result but the motives of the persons who carries out the action make them right or wrong. Jadi satu tindakan yang hasilnya yang dianggap baik atau satu tindakan akan dianggap baik meskipun hasilnya kurang baik, asal motifnya baik. Jadi kalau niatnya baik, melakukan tindakan, hasilnya baik, morally right. Kalau kemudian hasilnya jelek, apakah morally right atau morally wrong? Ya, jadi di situ kita akan berpikir lagi, lalu bagaimana? Yang ketiga, what is pandemic? A pandemic is the worldwide spread of a new disease. Itu kata WHO. Buat kita yang penting adalah bahwa banyak korban sakit dan meninggal yang mungkin menghabiskan sarana dan vaskes yang tersedia. Ini akan memberi beban kepada dokter dan tenaga kesehatan melebihi kemampuan yang ada. Dan itu sudah kita alami semuanya, sehingga kita terus terang aja masih kebingungan dan panik. Ya, sehingga di dalam kondisi-kondisi seperti itu, banyak tindakan-tindakan yang tidak jelas dasarnya, karena memang kita tidak tahu akan menggunakan dasar yang mana. Dan hal itu akan tetap berlangsung. Di tingkat internasional pun, masing-masing negara mempunyai policy yang bisa berbeda-beda. Ya, yang kadang-kadang kita jadi bingung mengatakan, apakah kita bisa menggunakan policy itu sebagai panutan, ataukah malah menjerumuskan. Dan sekalian, di sini sukarnya masalah etik dalam situasi yang tidak normal. Kalau dalam kondisi normal, tidak ada pandemi, kita bisa menggunakan acuan-acuan etik yang klasik, termasuk Kode Ki, ya, Kode Etik Kedokteran Indonesia itu satu referensi untuk meletakkan jangkar, ya, atau sauh daripada tindakan-tindakan kita, daripada treatment kita itu berdasarkan pedoman-pedoman yang sudah baku. Tapi ketika COVID datang, maka segala kebakuan itu berubah. Ya, jadi kita akan melihat dalam kondisi sekarang di mana rumah sakit mengharuskan berbagai macam tes untuk melindungi fasilitasnya. Pandemik ini membutuhkan penggolongan yang cepat. Mana jalur life support, mana jalur pain. Ya, oke. Untuk membagikan itu, untuk membedakan itu, ada tindakan triase. Ya, jadi semua dokter yang berdinas di UGD misalnya sekarang harus benar-benar memahami triase ini, mana kelompok yang jalur pain, mana jalur life support. Karena dalam keterbatasan ketenagaan, keterbatasan fasilitas, keduanya tidak mungkin win and win. Ya. Nah, bisakah kita melakukan gambar ini? Dalam pandemik, triase kita lakukan, mereka yang di jalur pain will be treated later, mereka yang dalam jalur life support will be treated first. Jadi ada penomorduaan tentang pain ini. Apakah ini sudah benar pemikiran ini, ataukah memang terpaksa kita lakukan itu karena yang ada fasilitasnya ya seperti itu. Nah sekalian, medical ethics is a system of moral principles that apply values and judgment to the practice of medicine. Jadi adalah satu dasar-dasar moral yang kemudian mendasari
ya, pengeterapan ya, aplikasi daripada nilai-nilai dan keputusan-keputusan pada pasien-pasien yang kita rawat. Mana yang masuk jalur pain, mana yang masuk jalur life support. Buat pasien satu, yang diperlukan adalah hasil baik. Dia sembuh, dia selamat. Itu buat pasien yang kebetulan dalam jalur life support dan rumah sakitnya dalam triase menjalankan life support. Tapi buat pasien yang lainnya, yang sedang kesakitan, yang diperlukan adalah tidak kesakitan. Ya, jangan sakit, saya tidak peduli yang lain-lain, tapi jangan sakit. Nah, konflik of interest begini tentu akan mudah terjadi dalam berbagai setting, apa di IGD, apa di ICU, apa di polinyeri, ya. Dan itu merupakan satu kewajiban bersama antara masyarakat dan tim penyedia layanan kedokteran, layanan kesehatan untuk mencari titik temu. Nah sekalian, kalau kita lihat kembali juga bahwa ethics is not mathematics. 2 kali 2 = 4. Not a physical science. Air jika dipanaskan 100 derajat pasti mendidih. Tapi it is life values, nilai-nilai kehidupan yang tumbuh dari satu masyarakat dan pasti akan berbeda antar masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Ya, jadi apa yang dikatakan tadi oleh Dr. Takdir, oleh Prof. Rita, maaf, yang apa yang benar, apa yang dianut di satu tempat, tidak otomatis benar dan dianut di tempat yang lain. Nah sekalian, differences in ethical approaches around the world depend on the intrinsic differences in culture, resources, demand, and level of development. Di Indonesia, ketika pandemi ini mulai meluas, dari awal ya, pemerintah sudah mempunyai suatu policy bahwa kita harus menyelamatkan sebanyak mungkin rakyat kita. Ya, jadi kesembuhan dari COVID itu merupakan target yang serius. Kita harus melindungi kelompok masyarakat yang rentan. Ya, itu satu policy yang agak berbeda dengan apa yang ada di beberapa negara barat. Ya, di mana yang rentan itu tidak begitu hebat kita lindungi seperti di Indonesia. Nah, hal positif begini merupakan suatu gambaran yang tumbuh dari latar belakang budaya kita. Di mana orang-orang tua itu sangat dihormati dan dia pandang sebagai suatu sarana modal dasar untuk generasi berikutnya berkembang. Ya. Jadi hal-hal demikian harus kita sadari dalam kita melakukan kajian ataupun anjuran-anjuran yang mendasarkan pada etik. Pandemik itu menghabiskan resources, saudara sekalian. Ya, sudah berapa triliun rupiah habis dalam jangka waktu beberapa bulan. Ya, sudah ratusan dokter dan perawat meninggal dalam pandemi ini. Apa yang tersisa saat ini akan dipakai untuk menyelamatkan jiwa atau untuk membebaskan rasa nyeri. Harus ada jalan keluar yang kita sepakati. Atau paling tidak kita yakini sebagai suatu kebenaran yang mungkin secara temporer terpaksa kita lakukan pada situasi kritis ini. Yang akan kita tinjau kembali dan diperbaiki kalau situasinya insya Allah akan kembali baik seperti sedia kala. Nah sekalian, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012 itu ada 21 pasal yang dibagi dalam kewajiban umum, kewajiban dokter terhadap pasien, kewajiban dokter terhadap teman sejawat, dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Tidak satu pasal pun yang memberikan escape klausul pada kondisi pandemik. Jadi kita mencoba menggunakan pasal-pasal yang ada itu, mana yang kira-kira dapat dipakai sebagai pedoman dalam pandemi. Nah, disinilah pendapat-pendapat itu akan berbeda lagi. Ya, dalam waktu gerak yang terbatas, ya kita harus segera melakukan tindakan. Padahal kita sudah jaga sekian jam, harusnya kita istirahat. Ya, tapi karena penggantinya sedang sakit, maka kita terpaksa meneruskan pekerjaan. Itu situasi yang kita jumpai sehari-hari di pusat-pusat rujukan COVID. Nah, kita ingat bahwa
kita harus mencoba menghormati hak-hak dari pasien dan memberikan hasil yang terbaik yang kita bisa lakukan. Tapi manakala dalam situasi serba kekurangan, hasil yang paling baik itu belum tentu dapat dikejar. Ya, jadi harus ada decision making yang harus dibuat bersama-sama dengan pasien dan dengan keluarganya, dan dua hal itu bisa agak sulit kalau kondisi pasiennya tidak memungkinkan dia membuat satu keputusan. Ya, nah kalau kita lihat dua ekstrim ini dalam dunia kedokteran, ya, dan tenaga kesehatan, satu adalah cabang emergency care, yang satu cabang palliative care. Ini paling ujung gitu ya, ujung yang paling jauh. Bagaimana kita membagi tenaga kerja kita, waktu kita, sarana vaskes kita untuk dua kutub yang berbeda ini. Dua-dua memerlukan pertolongan kita. Tapi kita terpaksa harus melakukan triage. Triage mana yang harus didahulukan. Melihat asas keberhasilannya. Tetapi apakah asas keberhasilan itu satu-satunya jalan atau satu-satunya tujuan yang harus kita capai? Ya, ada pertanyaan, make one choice or make both choices. Apakah kita pilih salah satu atau pilih dua-duanya? Tapi masing-masing setengah gitu. Setengah emergency, setengah palliatif. Dijumlahkan jadi satu bagian. Apakah emergency saja tidak palliatif atau palliatif saja tidak emergency? Nah, hal-hal ini akan nanti terjadi di lapangan kerja kita, di dalam UGD kita, di ICU kita, di ruangan kita, seperti itu. Dan keputusan itu akan didasari oleh pemahaman dan latar belakang budaya, latar belakang keyakinan, dan kepercayaan masing-masing. Di situ kesulitan dari pandemi. Lalu bagaimana? Bagaimana itu kita jawab begini. Masing-masing dokter dalam niat baiknya untuk menolong pasien bisa mengambil keputusan yang 100% benar, bisa 50% benar, atau keliru. Tapi yang penting adalah bahwa niatnya adalah memperbaiki. Dan niat itu dikawal oleh berbagai literatur, berbagai panduan yang diterbitkan oleh otoritas kesehatan di Indonesia, dan itu kita ikuti. Dengan niat baik, mengikuti arahan dari dan pencerahan dari mereka-mereka yang lebih kompeten. Jadi hanya itu yang dapat kita lakukan sebaik-baiknya agar kita tidak memicu timbulnya atau tumbuhnya konflik-konflik di dalam batin kita yang akan negatif efeknya pada perjuangan kita dalam pandemi ini. Jadi bukan make one choice, tapi terpaksa make both choices, even when it is not optimal. Oke, nah jadi untuk masalah choice di emergency care kita tetap memberikan life support, di pain control kita melakukan jadi dalam tindakan palliatif dan nyeri, ya, dan chronic pain kita lakukan pain control. Cara mana adalah cara yang sederhana, tidak menyita banyak waktu, tidak menyita banyak fasilitas, tapi memberikan pertolongan yang moderat. Ya, tugas dokter itu diawasi etika profesi. Ada sumpah dokter, ada kodeki, ada MKIK. Masing-masing yang duduk di tempat-tempat tadi harus berusaha memahami situasi teman sejawat kita yang bekerja di lapangan dan jangan terburu-buru mengatakan ini salah, ini betul. Tapi tanyakanlah dulu pertimbangannya apa. Karena kita harus melihat pertimbangan itu sebagai sumber atau sebagai hulu daripada suatu keputusan atau tindakan medis. Kita sederhanakan masalah seperti ini, ya. Apakah kita akan menyempatkan celiac plexus block sementara ICU COVID banyak pasien? Dengan disederhanakan begini, kita akan bisa lebih mudah memilihnya. Ataukah kita berikan saja fentanyl drip untuk nyeri pasien SYA kaput pankreas, supaya kita ada waktu untuk mengatur ventilator pasien COVID yang sedang krisis. Kita tidak bisa membuat suatu rumah sakit yang saya full hanya ngurusi nyeri saja. Ya.
atau saya full hanya ngurusi COVID saja. Di antara dua ujung-ujung daripada keputusan tadi, terselip banyak kepentingan dan banyak variasi pasien yang juga membutuhkan pertolongan kita. Jadi mungkin ini pemikiran, bukan guidelines, bukan rekomendasi, tapi satu pola berpikir yang mungkin perlu dipikirkan. Pain patient with good quality of life, kita bisa memberikan do everything, do something. Kalau kita repot karena banyak COVID-nya, ya kita do something. Kalau kita punya waktu, atau pasiennya sedang kosong, kita bisa do everything. Tapi kalau pain patient with poor quality of life, maka kita akan sampai pada pilihan yang berbeda, do something atau do nothing. Nothing bukan berarti placebo, hanya diberi Aquades, bukan. Tetapi kita memberikan satu yang tidak menyita banyak waktu dan tidak menyita banyak fasilitas kesehatan sebagai do nothing. Sedangkan do something adalah kalau kita bisa memberikan lebih baik daripada itu. Dan sekalian, marilah kita lihat satu gambaran saja tentang betapa susahnya kita harus mengatasi ini, karena the next tide, ya, gelombang berikutnya adalah gelombang ekonomi. Ya, Anda lihat bahwa tahun 2006 saja Medicare asuransi itu menghabiskan 327 miliar dolar, ya, menghabiskan 88 miliar dolar tahun 2006, ya, goes to care for patients in their final year of life, termasuk di dalamnya tentu pain control. Jadi banyak yang harus kita keluarkan dan itu harus kita pertimbangkan pada waktu pandemi ini, karena kita tadi terpaku pada apakah emergency care save lives ataukah pada pain control untuk mengurangi penderitaan. We have to think empathetically and act wisely. Ini adalah pesan untuk dibawa pulang, take home message. Kita harus berpikir, ya, mempunyai perasaan yang empatetik, tapi kemudian tindakannya harus bijaksana. Demikian, semoga bisa menjadi tambahan dalam pola kita mengembangkan modalitas terapi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, pandemi segera lekas berakhir dan kita kembali ke tatanan normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Edi, ya. Saya kira luar biasa Prof, pencerahan tentang bagaimana kita di simpang jalan ini, ya. Kita di simpang jalan, para teman-teman praktisinya juga saya kira akan mendapatkan tadi wawasan yang luas Prof, ya, tentang ethical consideration kita, ya, pada kondisi seperti ini. Terima kasih. Semoga sukses. Terima kasih Prof. Kita Ya. masih ada waktu 10 menit untuk question and answer, ya. Jadi kalau ada para audiens yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan ketik di chat di Q&A untuk saya sampaikan ke para pembicara. Ini ada pertanyaan untuk Dr. Zubaida. Ini pertanyaannya, sebenarnya pernyataan ini bahwa excellent talk dan menunggu untuk melihat bagaimana sebenarnya menang program itu bisa dijalankan. Mungkin ada sedikit Dr. Zubaida, the result of the menang program. What do you think about the result of the chronic pain patient? Okay, thank you for the comment. Okay, now for the Menam program, results of Menam program, it has been encouraging. Okay, but it's taking toll on the healthcare providers because it's a 2 weeks program, and I am not a government hospitals. I'm not working in government hospital. I'm in university, so every time when you have Menam program, I have to take time off for about 2 weeks. Okay, but the result has been encouraging, and I think the Selang Hospital is the only hospital that is running this program, inpatient program, I think in the Southeast Asia. Most of the pain management program
was done outpatient, and the risk of outpatient program is actually the dropout of the patients. Okay. Okay, now I would like to emphasize, what I like to emphasize is that the results of Menang program is usually very good post Menang program, and then we follow up at 1 month follow up, and then 3 months, 6 months, and 1 year. Okay. Now, remember I talked about the social part, the social component of pain management. Okay, the social component of pain, or the social component of defining pain. Yeah. So the support from work, support from family members, and the support from people around the patient is very important. Okay. Now, if the patient is doing well after Menang program, but then they go back to work, to their workplace. Okay. Now, the problem with chronic pain is the pain cannot be seen. Okay. You cannot see chronic pain. It doesn't have bandage. And chronic pain is not an objective measure. You cannot have blood test for chronic pain. Okay, this is not something accurate and measurable that way. So if you having pain, what you do is usually you will like, you start to, your face will be, you showing pain through your face emotion, and then you start to walk limping, or you start to rub on the part when there's pain, and this is when the people around you do not really understand about chronic pain, because usually we have been brought up in an environment whereby we know that we can see the pain. People with bandage, or people who's having crutches, then we know it's in pain. But people limping without crutches, limping without bandage, we don't see that they're in pain. Okay, so people around someone with chronic pain will usually don't understand. Okay, what they usually do is saying things like, I saw you attending a wedding reception last week. You were okay. Or the employer will say, the employer will say, that day you can do things, now you cannot, so the employer usually will be accusing the patient of making up pain, or trying to be calculative with work, like you're choosy with their work, whatnot. So these usually not really helping in the surviving of patients with chronic pain. Okay, now we have a couple of patients who came back to us and said that they have issues with work, they have issues with family members. Okay, so my point is, the success of patients with chronic pain, the success of pain management program needs to be supported with people around the patient themselves. Okay, so we have patients who are doing well, but we realize that they have a lot of support from the people around them. Okay, so it doesn't stop in the program itself. Sepatutnya. Okay, thanks a lot, Dr. Zubaida. I hope that it's not so really complex, yeah, because you have been practicing it. Okay. Okay. Baik, Prof. Edi, saya ini ada pertanyaan, Prof. Edi. Ini pertanyaan pribadi, Prof. Edi. Ini banyak teman-teman sekarang yang masih banyak teman-teman yang masih mengurangi kesempatan untuk berpraktis di pain clinic, Prof. Tapi ada juga yang sudah mulai sampai melakukan kegiatan-kegiatan intervensi yang cukup advance di tempatnya masing-masing. Nah, ini tentu tadi Prof. Edi sampaikan kita harus memilih bosnya, tapi menurut perspektifnya Prof. Edi bagaimana? Tadi kan kita diberi wawasan ini, Prof. Kalau Prof. Edi punya perspektif, kira-kira yang bagusnya gimana, Prof? Perspektif untuk apa, Dr. Tito? Maksudnya kalau pandangannya Prof. Edi gimana, Prof? Kita membatasi diri di pain clinic atau kita melakukan seperti biasa begitu, Prof? Ya, oke. Okay. Ini macam-macam yang terjadi, Prof. Begini ya, tentu di dalam skala besarnya itu tetap kita akan bergeser untuk menolong lebih banyak pasien COVID tadi untuk survive. Karena di dalam beberapa
panduan dari negara maju dan dari WHO, kita menuju ke less fatality case. Ya, dulu pada waktu awal itu sekitar 7-8%, sekarang alhamdulillah sudah turun menjadi 4,4%. Kita drive ke sana itu harus ada teman-teman yang mengurus masalah driving. Kemudian untuk masalah pain, ya, maksud saya begini, kalau kita punya 100 orang pain specialist, kemudian 100 orang mengerjakan tugasnya secara optimal, maka freedom from pain akan tercapai. Ya. Tetapi nanti yang mereka harus toraks foto misalnya, harus antri menunggu karena si armnya masih dipakai untuk pain gitu ya. Padahal di sini alat mobile X-ray-nya sudah sedang diservis, yang ada cuma ada si arm gitu. Konflik-konflik kepentingan seperti begitulah yang harus diwaspadai, bahwa yang life saving first, kemudian yang pain control come after that. Bukan berarti ditelantarkan, tapi tolonglah antri dulu karena yang life saving diperlukan. Juga dengan obat-obatan ya yang diperlukan juga selama kita merawat pasien-pasien COVID. Karena dana kita ini terbatas. Jadi kita harus pandai-pandai membantu ya. Jadi program CBT sebagai contoh adalah satu program yang sangat membantu, karena kalau itu berjalan maka dosis-dosis obatnya bisa berkurang. Kita bisa alokasikan dananya untuk masalah life support. Jadi kita tidak mengurangi semata-mata kegiatan untuk pain itu, tapi juga tidak memperluas berlebihan, ya, supaya kita masih punya cadangan tenaga dan cadangan dana untuk menolong pasien yang lain. Nanti kalau insya Allah bahwa pandeminya berakhir, kita akan kembali ke tatanan yang semula. Begitu, Dr. Tabir. Ya, makasih Prof. Ya, saya kira sangat jelas. Saya kira teman sejawat sekalian, apa yang disampaikan Prof. Edi tadi bisa memberikan kita nanti kemampuan untuk ya melihat kondisi kita di tempat kita masing-masing. Karena semua speaker sudah saya berikan pertanyaan ini, Prof. Rita, saya kasih satu pertanyaan terakhir, Prof. Rita. Nah, saya in my practice, Prof, ya, in my practice, I think the biopsychosocial approach itu namanya di awang-awang lah, Prof. Jadi as a pain clinician sepertinya tidak mudah untuk mengapply apa yang disebut sebagai biopsychosocial, terutama kalau hal-hal yang spesifik, Prof. Kalau attention selama melakukan pemeriksaan pasien, saya kira ya kita bisa masuk di seperti itu. Nah, tapi kalau untuk program-program yang seperti cognitive behavior, ya, coping skill dan sebagainya, saya kira itu menurut saya itu masih cukup jauh dari apa yang saya mampu, Prof. Nah, sekarang pertanyaan saya, Prof, buat Prof Rita. Kira-kira ke depan pain practitioner di Indonesia ini kira-kira mampu laksana nggak, Prof? Tentang behavior terapi, psychological terapi, modalitas-modalitas seperti itu, Prof. Menurut Prof Rita punya pandangan. Silakan, Prof. Maaf, Prof, masih di mute, Prof. Terima kasih supaya adil. Ya, Prof. Kalau menurut hemat saya, ya itu kuncinya ya adalah integrated. Dr. Subaida kan juga melakukan, tapi beliau kan bukan seorang anestesis. Why not kita bekerja sama? Kita juga belajar dari Dr. Subaida. Jadi tapi ini seperti tadi Dr. Subaida mengatakan, kita berpisah, tidak jadi satu. Yang Dr. tadi lihat kan sangat sulit kita di bawah satu atap. Iya enggak? Karena kita anestesis selalu lengkap. Kita tahu pendekatan mengatasi coping yang salah, kita tahu bagaimana memberikan atensi, sugesti. Jadi kemampuan seorang psikolog kita juga punya. Tapi kenapa tidak kita berbagi? Dokter sebagai bagian yang ini, yang untuk rehab bagian yang
muscle latihan, lalu kita bagian intervensi, leadernya tapi satu, mau anestesis juga boleh. Jarang seorang pain spesialis bekerja sendiri. Karena terlalu luas tuh bidang pain. Kita mengurangi harganya penanganan pain, kalau kita bisa diselesaikan, kita katakan bisa satu orang selesai, nggak mungkin. Jadi pandangan saya ke depan, pada akhirnya kita harus bekerja sama, interdisiplin. Tergantung dari kelompok yang mana yang mau kita ajak kerjasama dan legowo kita untuk bekerja sama. Demikian Dr. Takdir. Terima kasih Prof. Rita. Oke, saya kira untuk plenar ini saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Rita, Dr. Zubaida, Prof. Edi ya atas lecture yang diberikan ya. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan yang luas ya bagi teman-teman di bidang pain management untuk ke depan ya memperbaiki semuanya dan bisa melakukan praktek penanganan nyeri yang semakin lebih baik buat pasien-pasien kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Prof. Rita, Prof. Edi, dan Dr. Zubaida atas lecture-nya. Thank you very much for your kind presentation. Dan saya kira saya langsung menyerahkan ke moderator berikutnya untuk sesi yang berikutnya. Terima kasih, Prof. Ya, thank you. Dr. Terima Zubaida, kasih. Dr. Edi, Pak Edi, dan Dr. Ya, Edi. sama-sama. Thank you, Prof. Rita. Bye. 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 Silakan Dr. Rizal, saya langsung serahkan ke sesi berikutnya.